Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhsan Nawawi selaku dosen pengampu mata kuliah Balaghah Qur'aniyah dan teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Tiara Putri Faizah yang akan membahas materi mengenai analisis Balaghah Quran pada kesempatan kali ini. Hari kiamat merupakan tema yang paling sering dibahas dalam Al-Quran, di mana berbagai ayatnya menggambarkan kondisi dan keadilan yang terjadi di akhir zaman. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai analisis balaghah dengan topik pembahasan hari kiamat yang ada di dalam surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah secara umum menjelaskan tentang kiamat yang pasti terjadi, yang akan memisahkan umat manusia menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, golongan kiri, dan golongan as-sabiqun. Setiap golongan akan menerima balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka semasa hidup. Pada kesempatan kali ini, ayat yang akan saya bahas yaitu ayat 10 sampai dengan 12 yang akan membahas tentang golongan as-sabiqun. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ayat 10 dari surat Al-Waqiah berbunyi was-sabiqun as-sabiqun. Terjemahannya yaitu dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang lebih dahulu masuk surga. Nah, ayat ini merupakan kelompok ketiga dalam pembagian golongan di hari kiamat. Mereka adalah kelompok terbaik dari 3 kelompok tersebut. Kata as-sabiqun berasal dari kata as-sabiq yang berarti mendahului atau sampainya seseorang pada suatu tempat sebelum orang lain. Nah, pada makna aslinya atau makna leksikalnya tidak ada disebutkan mendahului apa, dalam hal apa tidak disebutkan. Dalam konteks ini, itulah terletak segi balaghahnya. Mengapa kata ini diulang 2 kali dalam satu ayat? Karena pada ayat ini menggunakan bentuk mubtada khobar, yang mana susunan seperti ini sesuai dengan kebiasaan orang Arab dalam mengulang-ulang kata dan menjadikan yang kedua sebagai khobar dari yang pertama. Mereka bermaksud dengan itu bahwa kata yang dijadikan mubtada telah diketahui maknanya sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan tambahan. Allah juga menghilangkan maf'ul bih dalam ayat tersebut untuk memberikan makna yang lebih umum. Dapat diartikan yakni mereka adalah orang-orang yang mendahului dalam setiap keutamaan, kemuliaan, dan ketaatan. Ayat ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kedudukan para as-sabiqun telah mencapai puncak yang paling utama dan paling mulia, sehingga tidak ada lagi ditemukan kata yang lebih tepat untuk menggambarkan kedudukan mereka selain menyebutkan mereka sebagai as-sabiqun. Penyebutan ini juga mengharuskan bahwa mereka lebih unggul daripada golongan orang-orang baik yang disebutkan sebelumnya, yaitu ashabul maimanah atau golongan kanan. Nah, sesungguhnya manusia hanya berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang berharga dan diinginkan semua orang, sedangkan terhadap kejahatan dan keburukan mereka menjauh darinya. Oleh karena itu, as-sabiqun dalam ayat ini dapat dimaknai dengan orang-orang yang lebih dahulu atau cepat dalam menuju kebaikan. Ayat as-sabiqun ini tidak hanya digunakan di dalam surat Al-Waqiah saja, namun terdapat juga di dalam ayat-ayat lain seperti surat Al-Mu'minun. Nah, jika as-sabiqun merupakan golongan terbaik, namun mengapa as-sabiqun diletak pada urutan terakhir dalam pembagian golongan setelah golongan kiri dan golongan kanan? Nah, yaitu karena untuk membangkitkan perhatian manusia agar ingin mengetahui bagaimana keadaan para as-sabiqun ini di hari kiamat dan apa sih yang telah disiapkan untuk mereka berupa ganjaran-ganjaran yang mulia. Oke, semoga pemaparan pada ayat 10 ini dapat dipahami dengan baik. Kita dapat berlanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat 11. Ayat 11 dalam surat Al-Waqiah
berbunyi ulaikal muqarrabun, yang artinya mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Nah, ayat ini merupakan penjelasan baru yang memberikan rincian tentang ganjaran bagi golongan as-sabiqun yang menjadi jawaban dari keingintahuan para manusia tadi. Kan mereka as-sabiqun diletak di akhir untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Apa sih yang diingin tahu oleh manusia jika membaca ayat ini? Akan dijelaskan pada ayat 10 dan 11 ini. Nah, kenapa pada ayat ini digunakan kata ulaika, bukan haulai atau isim isyarah yang lainnya? Karena penggunaan ulaika memberikan penekanan yang lebih istimewa terhadap kelompok ini. Ketika seseorang mengatakan ulaika, ada kesan bahwa orang yang dimaksud berada di tempat yang jauh lebih tinggi dalam kedudukannya, dan penekanan ini memberikan perasaan hormat terhadap mereka yang disebutkan. Dengan menggunakan kata ulaika sebelum kata muqarrabun, Allah menggarisbawahi bahwa orang-orang yang termasuk dalam golongan muqarrabun adalah yang telah mencapai kedudukan tinggi, yaitu kedekatan yang luar biasa dengannya. Ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah sembarang orang, tetapi mereka adalah orang-orang yang terbukti layak menerima kedudukan tersebut. Kata ulaika di sini berfungsi untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat khusus, yaitu dari golongan as-sabiqun yang telah disebutkan dalam ayat sebelumnya. Kata muqarrabun sendiri di dalam Al-Quran diterjemahkan sebagai orang yang dekat kepada Allah. Sedangkan pada makna yang sebenarnya tidak ada dicantumkan dekat kepada Allah. Kata muqarrabun sendiri diambil dari kata qarrabah yang berarti kedekatan atau kehormatan. Kata ini sifatnya lebih kuat daripada kata qaribun yang kita kenal artinya sebagai dekat. Karena kata muqarrabun atau kata qariba ini menunjukkan pengkhususan. Kata ini tidak hanya merujuk pada kedekatan fisik. Kalau qarrabun yang biasa kita gunakan itu hanya menunjukkan kedekatan fisik. Nah, muqarrabun sendiri itu lebih menekankan kepada kedekatan spiritual yang sangat tinggi, yaitu kedekatan mereka dengan Allah. Ini adalah kedekatan yang melibatkan derajat tertinggi di surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah ini. Maksudnya yaitu mereka adalah sangat dekat dengan Allah dengan kedekatan yang tidak diketahui siapapun tingkatannya. Kedekatan tersebut hanya dapat dipahami sebagai kedekatan dengan Allah baik di dunia maupun di akhirat tanpa ada batasan waktu atau tempat tertentu. Ayat ini bertujuan untuk mengingatkan dan memotivasi manusia untuk berusaha mengejar posisi ini melalui mengerjakan amal soleh dan kesucian dalam kehidupan mereka. Oke, ayat berikutnya dalam surat Al-Waqiah yaitu membahas tentang ganjaran apa yang akan didapatkan oleh muqarrabun as-sabiqun ini. Ayat 12 yang berbunyi fi jannatin na'im, yang terjemahannya berada dalam surga kenikmatan. Nah, fi jannatin na'im ini menurut para ulama terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu muqarrabun. Ayat ini dimulai dengan kata fi yang memberikan kesan mendalam tentang keberadaan di suatu tempat tertentu. Meskipun tidak disebutkan kata berada atau kainin itu nggak disebutkan dalam ayat ini. Namun keberadaan orang-orang muqarrabun di dalam taman-taman tersebut sudah tersirat dengan sempurna melalui kata ini. Kata jannati digunakan dalam bentuk jamak yang menunjukkan kelimpahan, luasnya ruang, dan beragamnya kenikmatan yang tersedia. Kata an-na'im biasa diterjemahkan nikmat dalam bahasa Arab menggunakan bahasa yang berakar sama dengan na'im untuk hal-hal yang menggambarkan kelembutan dan kehalusan.
Sementara ulama berpendapat bahwa kata naim digunakan dalam Al-Quran hanya untuk nikmat-nikmat ukhrawi, bukan untuk nikmat duniawi. Ulama juga mengamati bahwa banyak sekali kata nikmat dalam Al-Quran yang artinya adalah agama. Namun dalam ayat ini kata naim berguna sebagai bentuk penegasan kenikmatan yang tak terbatas dan sempurna yang hanya ditemukan di surga. Gabungan antara kata jannati dan naim ini menciptakan gambaran yang kuat tentang balasan yang luar biasa bagi para as-sabiqun. Melalui kedua ayat tersebut dapat menunjukkan bahwa kedekatan as-sabiqun adalah semata kenikmatan dan ketenangan. Bukan seperti kedekatan para pejabat istana kepada raja, melainkan kedekatannya itu seperti kedekatan teman dan sahabat yang tidak memiliki tugas atau larangan. Karena hal itu juga pada ayat ini digunakan kata jannatin naim, bukan kata jannati khulud atau kata jannati yang lainnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, teman-teman, di ayat 10-12 surat Al-Waqiah ini terdapat berbagai perbedaan pada tafsir para ulama. Nah, ada dua nih. Yang pertama, ayat 11 dianggap sebagai bentuk sifat dari golongan as-sabiqun. Yang tadi kata ulaikal muqarrabun itu adalah sifat dari golongan as-sabiqun, dan ayat 12-nya sebagai bentuk penjelasan tambahan atau taklil bahwa kedekatannya ditunjukkan dengan ditempatkannya mereka di dalam jannatin na'im. Nah, pendapat kedua menyatakan ayat 12 ini dianggap sebagai hal atau keterangan dari para muqarrabun. Kata yang tersirat kainin atau kata berada dalam ayat 12 ini menunjukkan keadaan mereka, menunjukkan sebagai pelengkap keadaan mereka, yakni mereka berada di dalam surga kenikmatan. Oke teman-teman, berdasarkan pembahasan ini kita dapat pahami bahwa keindahan balaghah dalam surat Al-Waqiah ayat 10-12 tidak hanya terdapat dari keindahan susunan katanya, tetapi juga dari keindahan maknanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian materi ini, mohon dimaklumi dan dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.